Mari kita membuka Alkitab kita, Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-11, kita membaca ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Kejadian pasal 11, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu membaca ayat yang kedua, dan pada ayat 9 kita membacanya bersama-sama. Di bawah judul perikop Menara Babel. Adapun seluruh bumi pernah memiliki satu bahasa dan satu logat. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu mereka pakai sebagai batu dan ter sebagai bahan perekat." Lalu Tuhan turun untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan bahasa mereka di sana, sehingga mereka tidak dapat lagi saling mengerti bahasa mereka. Bersama-sama, itulah sebabnya kota itu disebut dengan nama Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakan Tuhan ke seluruh bumi. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa Bapak Ibu kita sudah ada di akhir bulan 9, dan ini adalah minggu terakhir dalam bulan kelas meeting kita. Tema firman Tuhan di minggu kelas meeting hari ini yang terakhir adalah bersatu mencapai tujuan. Bapak Ibu, saya mau kita melihat satu video ini. Narito na. Hop, 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 hop. Ew. Wimpo. Oke, pivotara. Pomelo? Ya, Bapak Ibu saya mau bertanya, tercapaikah tujuannya? Kira-kira menurut Bapak Ibu, tercapai nggak tujuannya? Tercapai? Tergantung apa dulu tujuannya, Bapak Ibu. Kalau tujuannya mengganti lampu menjadi terang, tercapai, ya, sudah menyala lampunya. Tetapi kalau sebenarnya tujuannya mengganti lampu dengan lampu, tentu tidak tercapai, ya, Bapak Ibu. Apa yang membuat mereka gagal, Bapak Ibu? Mengganti lampu tadi. Apa yang membuat mereka gagal, Bapak Ibu? Ada yang kerja, ada yang nengokin aja, ada yang ngeledekin, mana bisa gitu ya. Pas giliran temannya berusaha, lalu ditertawakan usahanya, akhirnya mereka gagal. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir video ini kemudian diperlihatkan akhirnya mereka kesal dengan temannya, sudah temannya aja lah yang jadi ganti bola lampunya, karena bola lampunya sudah pecah, ya, sehingga tidak
bisa diganti dengan bola lampu, jadi teman nyala yang ditaruh di situ tetap bisa menyala. Ya sebenarnya kalau itu hanya video saja ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya kalau kenyataan mungkin nggak bisa menyala ya, tetap menyalanya dengan bola lampu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca teks kita pada pagi hari ini Bapak Ibu, dengan tema bersatu mencapai tujuan, saya mencoba mencari apa arti kata bersatu. Bersatu itu Bapak Ibu artinya berkumpul, bergabung, menjadi satu, lalu kemudian ada kesepakatan, ada seia sekata, dan menjadi satu. Ya, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kata ini Bapak Ibu mungkin berkumpul, bergabung, menjadi satu. Berkumpul bisa aja ya Bapak Ibu, kita sekarang sedang berkumpul, tapi apakah kita bersatu Bapak Ibu? Belum tentu ya. Pikiran saya dan pikiran Bapak Ibu mungkin sekarang tidak sama ya, masing-masing kita kanan kiri mungkin juga enggak satu pemikiran ya. Yang satu ada yang fokus kepada firman Tuhan, yang satu fokus untuk menenangkan anak, yang satu sudah mulai berpikir aku kayaknya udah mulai ngantuk, aku harus keluar mencari kopi, aku kayaknya perlu ke toilet dan lain sebagainya ya. Setelah ini ada arisan di rumahku, kalau bisa cepatlah selesai. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pikirannya bisa nggak sama, tapi kita sedang berkumpul ya, kita sedang berkumpul tetapi mungkin tidak sepemikiran ya, dan mungkin juga tidak sepakat. Ketika kita duduk di sini ya, ada yang dari rumah sudah memutuskan untuk datang memuji Tuhan ya, sampai di rumah sampai di sini berhasil. Tapi ada juga dari rumah sudah bertujuan memuji Tuhan, tapi dalam perjalanan misalnya ada trouble ya, tidak sengaja mungkin diklakson orang, lalu kita menjadi kesal dan sampai di sini kita tidak bisa memuji Tuhan. Ya mungkin nggak sepakat. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kisah pembuatan Menara Babel ini Bapak Ibu, saya yakin dan percaya cerita ini sebenarnya bukanlah cerita baru ya Bapak Ibu, kita sering melihat. Tetapi kita mau belajar dari Menara Babel ini tentang kesatuan dalam mencapai tujuan. Bapak Ibu, kerjasama tim sebenarnya adalah sesuatu yang harus ada di tengah-tengah kehidupan kita, secara khusus orang percaya. Ketika Tuhan menciptakan Adam, lalu Tuhan melihat nggak baik manusia itu seorang diri saja. Lalu Tuhan kasih seorang pendamping, penolong yaitu Hawa. Lalu diberikan misi dan tugas yaitu mereka harus memenuhi bumi, ya mereka harus menjaga dan juga melestarikannya. Dilakukan pertama kali oleh dua orang. Ya, dua orang yang diberikan visi yang sama, yaitu menguasai bumi, memenuhi bumi, yaitu mereka memiliki keturunan, lalu mereka harus menjaga dan melestarikan bumi. Bapak Ibu kalau masih berdua, kalau mau mencapai kata sepakat rasanya mudah, karena hanya ada dua kepala saja. Ya, untuk menyatukan visi itu bisa mudah karena hanya dua kepala saja. Tetapi kemudian bertambah anggota, semakin banyak persoalannya. Sebab setiap orang bisa memiliki pandangan dan pola pikir yang berbeda, ya, memiliki sesuatu yang berbeda. Itulah sebabnya yang dirasakan oleh Kain dan Habel ya, ketika mereka mempersembahkan kepada Tuhan, sebenarnya tujuannya adalah kepada Tuhan, tapi kemudian Kain mulai memikirkan hal yang lain. Ketika dia melihat persembahannya, asapnya tidak sampai ke atas. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, semakin banyak orang semakin sulit untuk bersatu, untuk memiliki kesepemahaman dalam pemikiran, dalam melakukan sesuatu. Tetapi kita mau belajar hari ini Bapak Ibu, sebenarnya kerjasama ataupun kesatuan seperti apa dan tujuan seperti apa yang Tuhan inginkan ada dalam komunitas kita atau dalam diri kita sebagai orang-orang yang berkomunitas. Yang pertama Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bersatu dalam satu bahasa. Kita bisa bersatu ketika kita ada dalam satu bahasa. Kita bisa melihat Bapak Ibu dalam kejadian 11 ayat 1 sampai 3. Di situ kalau dalam TB2 dikatakan adapun seluruh bumi pernah memiliki satu bahasa. Memang Bapak Ibu tidak dijelaskan sebenarnya bahasa apa. Ya, tidak dijelaskan bahasa apa yang digunakan, tetapi secara harfiah sebenarnya satu bahasa itu mau menjelaskan bahwasannya orang-orang dulu mereka itu memiliki satu komunikasi yang bisa dipahami oleh semua orang. Jadi ketika mereka berbicara Bapak Ibu, semua orang itu bisa memahami ya. Mereka memiliki kosakata yang sama dan komunikasi yang dapat dipahami oleh semua orang. Itu sebabnya Bapak Ibu kita bisa melihat dalam
ayatnya yang ketiga, Bapak Ibu, dikatakan di sana mereka berkata seorang kepada yang lain. Apa perkataannya, Bapak Ibu? Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik, lalu bata itu mereka pakai sebagai batu dan ter sebagai bahan perekat. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mereka punya satu tujuan, yaitu mereka mau membuat batu bata dan ter untuk membangun menara. Perintahnya jelas, Bapak Ibu ya. Dan mereka mengerjakannya. Kenapa, Bapak Ibu? Karena mereka tahu apa yang diperintahkan. Karena mereka mengerti instruksinya, mereka mengerti bahasanya. Kalau nggak ngerti bahasanya, orang mikir ini ngomong apa, nggak ngerti. Ya, nggak ngerti. Ini bicara apa? Tiap-tiap orang mengerti dan memahami satu dengan yang lain apa yang disampaikan oleh orang lain, apa yang diperintahkan kepada mereka. Ya, instruksinya jelas karena mereka tahu, karena mereka mengerti bahasanya. Gitu. Kadang-kadang kita kasih perintah sama anak kita kan, Bapak Ibu, ingat ya, nanti kita mau jalan-jalan ke pantai, nanti jangan ada yang gini-gini. Semua paham, memastikan bahwa kita itu sudah mengerti apa yang disampaikan, dan dengan pemahaman itu kita bisa melakukan apa yang harus dilakukan. Ya, kalau kita mau kerja tim juga kita biasanya bagi ya, kamu bagian ini, kamu bagian ini, kamu bagian ini, bagian ini bagian kamu harus tanggung jawab. Semuanya mengerti, semuanya paham, artinya semua orang sudah tahu kan apa yang disampaikan supaya bisa mengerjakan dengan baik. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali Bapak Ibu karena begitu pentingnya komunikasi ini, kemudian Bapak Ibu seringkali komunikasi ini dipakai untuk menggagalkan sesuatu ya Bapak Ibu. Orang sering salah paham itu karena apa Bapak Ibu? Karena tidak ngobrol, tidak komunikasi. Kenapa dibilang orang yang pacaran jarak jauh rentan putus? Karena LDR itu berpotensi untuk mengurangi komunikasi. Apalagi kalau LDR-nya sudah beda jam ya. Jauh pula selisihnya. Yang di sini masih on, di sana sudah tidur. Yang di sini sudah tidur, di sana baru on gitu ya. Rentan sekali terjadi percekcokan, keributan karena minimnya komunikasi. Karena jarang ngobrol. Karena apa yang mau dibicarakan, apa yang mau dikerjakan, apa yang mau disampaikan tidak terkomunikasi dengan baik. Tidak dibicarakan dengan baik. Bapak Ibu kalau di KTB itu ya, KTB Pasutri Muda, kita selalu ada kayak studi kasus ya. Dan kalau yang saya perhatikan, rata-rata setiap kasus yang ada, walaupun temanya sebenarnya berbeda-beda ya setiap bulan dalam pertemuan itu, tetapi yang sering sekali muncul ketika ditanya kenapa masalah ini bisa terjadi, jawabannya kebanyakan orang mengatakan karena kurangnya komunikasi, karena minimnya komunikasi. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, minimnya komunikasi ini memicu munculnya kesalahpahaman. Ya, jadi bagaimana cara menyelesaikan kesalahpahaman itu? Harus ngobrol, harus ketemu dan berbicara. Sebenarnya maksudnya apa? Sebenarnya yang mau dilakukan itu apa? Sebenarnya maunya bagaimana? Harus dibicarakan. Kalau dihindari terus maka akan salah paham terus. Apalagi kalau menjelaskannya di tempat lain, bukan kepada sumber masalahnya, tidak akan selesai-selesai. Ya, nah Bapak Ibu, ketika orang sudah salah paham, maka orang akan terkendala dalam mencapai keberhasilan. Tim itu kalau solid, mau merusaknya gampang, buat aja mereka salah paham. Keluarga kalau sudah erat, mau merusaknya, buat aja salah paham. Suami istri berdebat salah paham, orang tua dan anak berdebat salah paham, berakhir dengan merajuk, kemudian angkat kaki dari rumah, kabur, lalu cerai. Buat salah paham, buat orang tidak mau mendengarkan penjelasan, sehingga apa? Sehingga dia salah paham terus. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, penting menjaga kesatuan dalam komunikasi yang dewasa. Artinya masing-masing kita perlu penjelasan, walaupun mungkin kadang-kadang penjelasannya basa-basi atau hanya sekedar alasan. Tapi perlu penjelasan. Ya, kita mau mendengar sebenarnya apa yang mau disampaikan, sebenarnya apa yang dimaksudkan. Itu orang yang dewasa. Kalau nggak dewasa, udah, nggak usah jelas-jelas sih. Aku udah tahu. Itu kan anak-anak kayak gitu ya. Nggak usah, merajuk langsung.
Nggak perlu lagi dijelaskan, aku udah tahu semua. Taunya tapi dari orang, tidak dari yang bersangkutan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, penuh kasih. Artinya dalam komunikasi itu ada kasih yang mau mengerti, yang mau memaafkan, yang mau ada kesatuan, yang mau ada kedamaian. Bukan mau ribut, bukan mau bertengkar lebih hebat, bukan mau siapa jago-jagoan. Ini dibutuhkan dalam kita bisa bersatu untuk mencapai tujuan, Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau berhasil dalam komunitas kita, mungkin itu di persekutuan-persekutuan kita, di kumpulan-kumpulan kita, bahkan di keluarga kita, ya komunitas pertama, keluarga kita, perlu membangun komunikasi satu bahasa. Artinya setiap orang, orang tua, anak, pasangan suami istri, mengerti maksud dan tujuan dari apa yang mau dikerjakan. Saling memahami, mengkomunikasikannya secara dewasa dan juga penuh kasih. Baru bisa berhasil mencapai tujuan. Nah, Bapak Ibu yang kedua, bersatu dengan tujuan yang benar. Bapak Ibu kalau tadi sudah bersatu dalam komunikasi yang bisa disampaikan dengan baik, orang perlu bersatu dengan tujuan yang benar. Ya, Bapak Ibu. Kita melihat di situ dalam ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9 ya Bapak Ibu. Di sini kita menemukan sebenarnya apa tujuan mereka membangun menara. Bapak Ibu, kita lihat ya. Dalam ayat yang keempat kita membacanya bersama-sama Bapak Ibu. Ayat yang keempat, 1, 2, 3. Mereka juga berkata, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita mencari nama supaya kita tidak terserak ke seluruh bumi. Bapak Ibu, ini tujuannya. Mereka bersatu mau membangun sebuah kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit. Salah nggak Bapak Ibu? Saya tanya dulu, kira-kira menurut Bapak Ibu salah nggak sih orang membangun kota dengan gedung-gedung pencakar langit sampai menyentuh langit? Salah nggak Bapak Ibu? Lalu salahnya di mana Bapak Ibu? Lalu kata saya dibilang, marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Bapak Ibu, sejak awal mereka tidak mengkomunikasikannya dengan Tuhan. Apa yang mereka lakukan tidak atas dasar perintah Tuhan. Sedangkan kita tahu Bapak Ibu, umat pada masa itu selalu hidup dalam tuntunan Tuhan. Tuhan suruh mereka pergi ke sini, mereka pergi ke sini. Tuhan suruh mereka mempersembahkan korban, mereka persembahkan korban. Tuhan suruh mereka melenyapkan satu bangsa atau satu musuh mereka, itu mereka lakukan. Tidak bergerak secara otomatis tanpa perintah dari Tuhan. Tapi sejak awal kita membaca ini Bapak Ibu, Tuhan tidak berfirman kepada mereka untuk membangun menara dan juga kota. Tidak diperintahkan. Ini kan sebenarnya peristiwanya Bapak Ibu setelah kejadian air bah ya. Setelah kejadian air bah, lalu kemudian manusia berkembang. Ya, bertambah lagi jiwanya. Mereka melakukan sesuatu tidak mengkomunikasikan terlebih dahulu kepada Tuhan, bukan berdasarkan perintah Tuhan. Menara ini sampai ke langit itu bukan supaya mereka bisa semakin dekat dengan Tuhan. Ya, tetapi mereka mau menunjukkan kehebatan mereka. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat ya, bagi kita sebuah kota, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Di sana kita melihat Bapak Ibu ada sebuah kesombongan, ada sebuah keinginan untuk menyamai Tuhan. Ada sikap yang ingin berkuasa atas diri sendiri tanpa mau bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan. Kadang-kadang memang Bapak Ibu sering ya dalam komunitas, dalam kelompok, dalam keluarga sering ada kegiatan-kegiatan spontan namanya. Ya, spontan aja. Kalau nggak ngajak-ngajak, spontan aja itu. Ya Bapak Ibu, nggak masalah sebenarnya. Tetapi kemudian jika itu dilakukan untuk memuaskan keinginan daging kita, itu kemudian menjadi persoalan. Dalam kegiatan spontan itu kita melakukan dosa, melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki, itu kemudian menjadi salah. Itu kemudian menjadi tidak berkenan kepada Tuhan. Seolah-olah Bapak Ibu kita bisa sendiri. Padahal Bapak Ibu, kalau kita baca ya dalam Yakobus itu ada ya,
sebuah perikop yang mengajak kita untuk tidak melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ada kan Bapak Ibu, kalau pernah baca ya? Jangan pernah lupakan Tuhan dalam perencanaan. Apa yang mau dikerjakan melibatkan Tuhan di sana, tetapi mereka tidak melakukannya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu kemudian dikatakan cari nama, lalu jangan terserak ke seluruh bumi. Padahal Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selepas Nuh keluar dari bahteranya, lalu menikmati kembali kehidupan di bumi tidak dalam bahtera, Tuhan perintahkan kepada Nuh dan keluarganya untuk mereka itu bertambah banyak, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Kejadian 9 ayat 1. Ya, itu perintah Tuhan. Beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi. Bukan kamu berkelompok di sini, yang itu kamu nggak usah urusin. Pokoknya kamu menetap saja di negeri ini, jangan kemana-mana. Tapi Tuhan perintahkan kepada mereka adalah penuhilah bumi. Dan ini yang tidak mereka lakukan. Bapak Ibu, mereka haus dengan rasa ingin diakui, lalu dengan sikap eksklusivitas, tandanya mereka tidak mau terpencar, mereka mau eksklusif saja di situ. Ini kita mau bangun menara untuk kita sendiri. Pokoknya kita di sini, keturunan kita, keluarga kita di sini. Orang lain di mana terserah, pokoknya kita di sini, eksklusif. Tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Menunjukkan pemberontakan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang terjadi ketika mereka bersatu dalam komunikasi yang baik? Setiap orang mengerti bahasa satu dengan yang lain. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kemudian Tuhan menggagalkan rencana mereka. Mereka pikir merekalah yang menentukan hidup mereka. Mereka pikir tidak ada Tuhan pun pasti bisa terjadi. Pasti bisa terlaksana. Mereka pikir mereka bisa tanpa Tuhan. Tapi waktu Tuhan bertindak, Tuhan menggagalkan rencana mereka dengan mengacau balaukan komunikasi mereka. Sehingga mereka tidak bisa lagi memberikan instruksi yang benar, yang dapat dipahami oleh satu dengan yang lain. Ya, yang satu disuruh ngangkat batu, dia bilang, hah, apa? Nggak ngerti aku, ngomong apa? Buat batu bata, hah? Udah habis stok batu bata, ngomong apa sih dia? Nggak ngerti aku. Ya, karena nggak satu pemahaman lagi. Mereka sudah semakin salah paham dan akhirnya kota itu dan menara itu tidak jadi diselesaikan. Komunikasi mereka yang kemudian kacau balau itu membuat mereka tidak bisa mengerti dan memahami satu dengan yang lain. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa kita melihat Tuhan punya kuasa yang besar. Hanya dengan mengacau balaukan bahasa saja, orang tidak dapat mencapai tujuan. Ya, karena apa Bapak Ibu? Karena tujuannya tidaklah untuk Tuhan. Apa yang mereka lakukan Bapak Ibu? Tujuan mereka itu tidak memuliakan Tuhan. Dan tujuan yang tidak memuliakan Tuhan tidak akan pernah berhasil dan tidak akan pernah diberkati. Bapak Ibu, ketika kita bersatu untuk sesuatu yang buruk, maka tidak akan pernah mendatangkan berkat. Kalau kita bersatu untuk sesuatu bagi diri kita sendiri, maka tidak akan pernah berhasil. Tidak ada buahnya, tidak ada manfaatnya sama sekali bagi kita. Ketika kita bersatu untuk sesuatu. Bapak Ibu, dalam komunitas kita ya, di gereja kita punya kelas meeting. Apa tujuan kita ketika kita datang berkumpul bersama? Ketika kita mau menunjukkan, ini loh kelas meeting kami loh yang paling kompak. Apa tujuannya? Apakah ingin menunjukkan bahwasannya ini loh kelas meeting kami yang paling the best? Yang lain lewat, yang lain kalah. Apalagi kalau sudah mulai pasca ya, berlomba-lomba, kami ini yang terbaik. Harusnya tujuannya dalam kekompakan itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Semakin kompak, kekompakan kita justru memberkati orang lain. Ternyata ada loh komunitas orang Kristen yang hidup rukun, yang bersehati, yang saling menopang. Dan saya sangat terberkati sekali di sana. Saya tidak mau keluar dari sana, saya mau tetap di sana. Karena orang-orangnya begitu memperhatikan, orang-orangnya begitu sehati.
Mereka begitu benar-benar menopang dalam kerohanian. Ketika kami ada persoalan, ketika kami ada masalah, ketika kami mengalami suatu aib, kelas meeting kami itu justru yang menopang kami. Kelas meeting kami itu tidak membicarakan kami, tidak menggosipkan apalagi menyebarkan, tapi mereka mendukung kami dalam doa. Kekompakan mereka betul-betul memberkati kami. Itu yang Tuhan inginkan, Bapak Ibu. Bukan sekedar mau pamer, kami yang paling kompak, kami paling hebat. Nampaknya dari luar, ternyata sampai di dalam kita lihat banyaknya ternyata orang-orang yang tersinggung dan sakit hati. Bahkan ada yang pindah. Ada yang kemudian berkata, enggak terberkati saya dengan itu. Saya enggak ikut itu pun enggak apa-apa. Yang penting saya ke gereja aja hari Minggu. Enggak ikut kelas meeting pun tak apa-apa. Sakit aku tak didatanginya. Ada persoalan kami, tak ada yang peduli. Malah kelas meeting itu duluan yang membocorkan. Sampai kelas meeting yang lain tahu. Dari Sabang ke Merauke tahu. Itu dari mana kalau bukan dari kelas meeting itu? Karena baru sharing saya semalam. Bapak Ibu, kelihatannya saja kompak. Tapi ternyata di dalam tidak ada aktivitas memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, Paulus katakan dalam 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk siapa Bapak Ibu? Kemuliaan Allah. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun itu, seremeh apapun itu, melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita bersatu di dalam komunitas kita, ketika bersatu di tengah-tengah keluarga kita, dalam perkumpulan kita, satu-satunya yang mau kita tunjukkan adalah kemuliaan Tuhan. Di mana Tuhan bekerja di tengah-tengah kelas meeting kami, di mana Tuhan bekerja di tengah-tengah keluarga kami, di mana Tuhan bekerja di tengah-tengah perkumpulan kami yang banyak orangnya ini, tapi kami bisa bersama-sama bergandengan tangan melakukan sesuatu untuk Tuhan. Walaupun kami ini bukan orang-orang yang berada, tetapi ketika kami bersatu, kami bisa mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Apapun yang dilakukan, semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak masalah membangun kota dan menara, asalkan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk menunjukkan kehebatan diri, keberhasilan diri, dan lain sebagainya. Bapak Ibu para koordinator kelas meeting dan ketua-ketua seksi, ketika bertambah-tambah anggota kita, itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kebanggaan diri, wah saya selama jadi ketua, wah saya selama jadi koordinator, banyak, rame. Tapi setelah nggak saya lagi, wah gitu ya. Bukan kebanggaan diri sendiri, bukan memamerkan bahwa saya berhasil memimpin kelompok saya ini. Ketika saya yang menjabat, wah uang kasnya banyak ratusan juta. Ketika dia, wah bukan itu Bapak Ibu. Tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bertambah-tambah jiwa puji Tuhan. Ada orang yang terus rindu untuk bersekutu. Ada orang yang terus rindu untuk terlibat dalam pelayanan. Mau memberi diri. Bukan kebanggaan diri. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, komunikasi yang benar dan tujuan, komunikasi yang baik dan tujuan yang benar akan membawa kita berhasil mencapai tujuan. Bapak Ibu, ketika kita melihat peristiwa ini, kita juga mengingat bagaimana orang-orang pada tes ini tidak berhasil melibatkan Tuhan di dalamnya. Ketika kita mau bersatu mencapai tujuan, kita juga perlu, ya Bapak Ibu, kita juga perlu melibatkan Tuhan dengan bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan. Kira-kira kalau kita melakukan ini, Tuhan senang gak ya Bapak Ibu, kalau menurut Bapak Ibu? Kalau kita lakukan ini, kira-kira Tuhan dimuliakan gak ya? Kira-kira kalau kita melakukan ini, orang terberkati gak ya? Kalau kita lakukan ini, kira-kira orang-orang akan juga bersyukur kepada Tuhan gak ya? Kita menanyakan, apakah memang Tuhan inginkan kami melakukan hal ini? Lalu kita sepakat bersama-sama, ayo kita lakukan. Karena memang Tuhan menghendaki kita untuk melakukan hal ini. Bapak Ibu, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ketika kita hidup dalam komunitas, lalu kita sama-sama bersekutu dengan Tuhan, punya hubungan yang terhubung dengan Tuhan, bukan hanya komunikasi yang baik di tengah-tengah persekutuan, tapi juga kepada Tuhan, menghasilkan visi yang jelas. Artinya Bapak Ibu akan tahu sebenarnya Tuhan mau ini atau enggak. Ya, Bapak Ibu akan tahu sebenarnya Tuhan mau ini enggak sih atas keluarga kami.
Ketika Bapak Ibu mungkin sudah ngobrol dengan pasangan, dengan anak-anak ya, oke kita mau buka usaha ini ya, lalu kita komunikasi, kita udah tanya sama Tuhan, kami pengen untuk meningkatkan kondisi perekonomian kami ingin membuka satu usaha ini, Tuhan tolong, apakah Tuhan berkehendak atau enggak? Bapak Ibu kalau kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, Tuhan akan kasih tahu itu benar atau enggak, boleh atau enggak dikerjakan. Kalau kita punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Dan kalau kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan akan kasih tahu, ini nggak benar, jangan lanjutkan dan jangan teruskan. Tapi ini benar, dukung, lakukan. Dan Tuhan membuat berhasil. Tanya nggak Tuhan Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu mau menyekolahkan anak Bapak Ibu keluar, tanya nggak kepada Tuhan? Selain berkomunikasi dengan pasangan, Bapak Ibu bertanya nggak kepada Tuhan? Ketika Bapak Ibu mau mengambil rumah, mau membuka satu usaha, bertanya tidak kepada Tuhan? Boleh nggak Tuhan kami lakukan ini? Boleh nggak Tuhan kami kirim anak kami keluar untuk sekolah? Boleh nggak Tuhan kami beli rumah di sini? Boleh nggak Tuhan kami persembahkan ini untuk rumah Tuhan? Apakah Bapak Ibu bertanya kepada Tuhan? Orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan pasti bertanya. Bapak Ibu suami istri ya, kalau mau melakukan sesuatu di keluarga, kalau kita baik hubungannya, kita pasti akan diskusikan dengan pasangan kita, betul? Nggak mungkin kita diam-diam melakukannya kan Bapak Ibu? Pasti kita komunikasikan, mah, gimana mah kalau kita gini-gini mah? Tapi kalau nggak baik pasti udahlah, nggak mau komunikasi sama bapaknya, pasti mentah terus, ku kerjakan aja sendiri. Pas giliran gagal ya, pusing kita, komunikasinya nggak baik. Bapak Ibu, penting sekali untuk melibatkan Tuhan dengan bertanya terlebih dahulu kepadanya, membangun hubungan yang intim dan dekat dengan Dia, sehingga menghasilkan visi yang jelas, apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Lalu Bapak Ibu terus libatkan Tuhan, ya. Libatkan Tuhan dengan terus berdoa dengan tujuan yang akan diraih. Kita punya tujuan ini atas anak kita. Kita libatkan Tuhan terus, kita terus bawa dalam doa, kita terus minta pimpinan Tuhan supaya nggak salah langkah. Dan kita akan melihat ya Bapak Ibu, di akhir perjalanan anak-anak kita, aduh nggak nyangka saya. Padahal saya pikir dulu saya kayak nggak bisa nyekolahkan dia dengan kondisi ekonomi kami. Tapi ketika kami terus doakan, ada ternyata berkatnya, udah lulus dia, udah kerja sekarang. Tuhan menunjukkan kuasa dan juga berkat-Nya atas kita yang terus mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Dalam warta saya tulis 2 Tesalonika 1 ayat 12. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Inilah semua dari apa yang kita lakukan. Ketika kita berkomunitas Bapak Ibu, berkumpul bersama-sama, ketika kita membangun rumah tangga kita, keluarga kita, kita meyakini bahwa semuanya hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, ketika kesatuan dalam tujuan yang benar, ya tujuannya benar untuk kemuliaan nama Tuhan akan menghasilkan dan menghadirkan berkat dan keberhasilan dalam komunitas di mana kita berada. Ya, apa yang dihasilkan? Berkat dan keberhasilan. Karena Tuhan menyertai langkah kita. Bapak Ibu, teringat menara Babel yang dibangun dan kota dibangun. Teringat pula kita pada rencana perenovasian gereja kita. Bapak Ibu, saya meyakini dan mempercayai bahwa Tuhan menghadirkan atau memberi visi itu kepada pimpinan jemaat kita, Bapak Pendeta Abdi. Kita percaya bahwa Tuhan telah menaruh itu kepada Bapak Pendeta kita. Dengan melihat kondisi pelayanan yang semakin meluas, dengan bertambahnya jiwa-jiwa, dan perlunya kehadiran tempat-tempat yang lebih memadai, ruangan-ruangan yang untuk mendukung keefektivitasan kita selama beribadah. Kita percaya dan meyakini Tuhan memberi visi yang jelas kepada pimpinan jemaat kita, Bapak Pendeta Abdi. Dan ketika panitia dibentuk, saya melihat beberapa kali panitia berusaha untuk mengkomunikasikannya. Ya, Bapak Ibu, kepada ketua-ketua seksi, kepada ketua-ketua kelas meeting, berapa kali dipanggil ya untuk boleh memberikan masukan, ide, pandangan, menyatukan visi, menyatukan satu pikiran gitu ya. Lalu kemudian dipaparkanlah pada waktu itu ya Bapak Ibu ya, masih ingat ya, dipaparkanlah kepada kita semua tentang rencana perenovasian gereja kita.
dengan menghadirkan balkon dan juga menambah ruang batita untuk ibu-ibu yang memiliki bayi supaya imannya tetap terjaga, kewarasannya tetap terjaga dengan mendengarkan firman Tuhan tanpa harus terusik karena anaknya yang merengek. Bapak Ibu, kita lihat dananya besar sekali ya. Waduh, gimana itu? Tapi kita percaya Bapak Ibu ini belum berlangsung ya. Ini belum dikerjakan. Tetapi sampai sejauh ini program ini terus didoakan. Bapak Ibu kalau ikut MPD Bapak Ibu akan tahu. Pokok doa ini didoakan ya. Kami kalau doa pekerja juga harus selesai. Pokok doa ini didoakan dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang lain pun juga turut mendoakan, mengkomunikasikannya kepada Tuhan. Tuhan, ini visi yang Tuhan beri. Kami mau satukan pikiran kami, satukan pemahaman kami bahwasannya ini memang perlu dan harus segera dilakukan. Kita bersatu Bapak Ibu, dan lihatlah nanti bagaimana Tuhan menyatakan mukjizatnya. Bapak Ibu akan terkagum-kagum dan melihat kok bisa ya, kok bisa. Karena Tuhan berkehendak. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk terus juga mendoakan ya Bapak Ibu. Tanya kepada Tuhan, Tuhan nanti kalau buka janji iman, Tuhan mau kami, keluarga kami bantu berapa, kasih berapa, persembahkan berapa kepada Tuhan. Tanya Bapak Ibu pada Tuhan. Nanti kalau sudah buka Tuhan janji iman untuk perenovasian gereja kami, Tuhan mau keluarga kami mempersembahkan berapa, tolong Tuhan tunjukkan, sehingga setiap orang terlibat bersama-sama dalam pembangunan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan terus minta Tuhan kiranya berkehendak dan terus memberkati agar sampai nanti dimulainya pekerjaan ini dan bisa diselesaikan akhirnya dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bukan untuk kemuliaan panitia pembangunan, majelis, ataupun para hamba Tuhan, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kerinduan kita semakin banyak orang boleh bertambah. Setiap tahun ada penerimaan jemaat, ada anak-anak yang boleh dibawa untuk mendengarkan firman Tuhan. Boleh ada kualitas ibadah yang semakin lebih baik untuk terus membangun iman kita. Suasana ibadah yang kondusif untuk terus membangun hubungan kita dengan Tuhan ketika kita beribadah. Hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang kita inginkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu terus dukung dalam doa. Ya, kita sebagai satu kesatuan dalam jemaat Tuhan, mari terus dukung dalam doa dan meyakini bahwa Tuhan akan menolong dalam pembangunan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di akhir firman Tuhan ini saya mengajak mari kita juga ciptakan kesatuan dalam komunitas yang penuh kasih, komunikasi yang penuh kasih, dan hadirkanlah tujuan yang benar dimanapun kita berada, baik itu di rumah kita, di keluarga kita, di kelas meeting kita, di perkumpulan kita, dimanapun kita berada ya. Bangunlah komunikasi yang penuh kasih dan dewasa, dan hadirkanlah tujuan-tujuan yang mulia dalam kesatuan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan membuat berhasil apa yang kita kerjakan. Tuhan Yesus memberkati.